Kita bertemu kembali untuk mempelajari mengenai materi-materi pelajaran di kelas 8 pada mata pelajaran IPA. Ya, kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran mengenai tekanan pada zat cair, yaitu khususnya mengenai hukum Archimedes. Tetapi sebelumnya, saya ingatkan kamu untuk klik like, komen, dan share. Serta jangan lupa subscribe channel ini untuk menunjang video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, ya, kita langsung saja ke materi untuk hari ini, yaitu hukum Archimedes. Pasti kamu lihat di situ ada gambar orang-orang yang sedang berenang, ya. Nah, apakah kalian pernah berenang? Wah, pasti ya, pernah berenang ya. Nah, jadi apa yang kalian rasakan ketika berada di dalam air? Apakah badan menjadi ringan daripada di darat? Iya, tentunya ketika kalian berada di dalam air, badan kalian akan terasa lebih ringan, seperti ada yang mengangkat, ya. Hal itu kalian rasakan karena ada gaya angkat atau gaya ke atas, ya, dari air tersebut. Orang yang pertama kali menemukan gaya ke atas pada suatu benda yang terjeruk ke dalam zat cair adalah Archimedes. Beliau adalah seorang ahli matematika yang hidup pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi, zaman Yunani kuno. Bunyi dari hukum Archimedes yaitu menyatakan suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis, hukum Archimedes dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V, ya, dimana FA adalah gaya ke atas dengan satuan Newton pastinya, ya. Kemudian Rho adalah massa jenis dari zat cair tersebut, ya. Zat cairnya satuannya adalah kilogram per meter kubik, ya. Kemudian selanjutnya G yaitu adalah gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian V itu adalah volume, satuannya adalah meter kubik, ya. Ini dalam satuan MKS. Kemudian kita bisa lihat lagi, setelah kamu tahu rumus Archimedes, ya, secara matematisnya, jadi ada hubungan antara gaya ke atas dengan berat semu dengan persamaan FA sama dengan WU dikurang WA, di mana FA udah tahu ya adalah gaya ke atas dan WU adalah berat beban di udara, ya. Kemudian kalau WA adalah berat beban di dalam zat cair atau berat semu. Tiga keadaan benda saat tercelup di dalam zat cair, yaitu ada tiga. Ada tenggelam, ada melayang, dan juga ada mengapung. Kita lihat dulu yang benda tenggelam. Ini adalah wadah yang diisi oleh zat cair, ya. Kemudian diberi suatu benda. Bendanya itu kalau di dasar berarti itu bendanya tenggelam, ya. Dimana benda yang tenggelam berarti beratnya ini W sama dengan beratnya lebih besar daripada gaya angkat sehingga dia di bawah, ya. Berarti W itu kan M kali G lebih besar dari massa zat cair dikali gravitasi zat cair, ya. Ini kalau ini massa benda, dimana volume benda dikali dengan rho benda dikali dengan gravitasi juga berarti lebih besar daripada volume zat cair dikali massa jenis zat cair dan dikali gravitasi. Jadi karena volume benda sama dengan volume zat cair, maka massa jenis
benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair ya. Masih ingat pelajaran kelas 7 kemarin ya, jika suatu benda massa jenisnya lebih kecil maka dia akan berada di atas ya zat cair. Jika dia massa jenisnya lebih besar, dia akan di bawah ya. Masih ingat ya, jadi massa jenis itu berdasarkan wujud zat ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Di mana gas massa jenisnya lebih kecil daripada zat cair, dan massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis dari zat padat ya. Kita lihat ke keadaan yang selanjutnya. Yang pertama tadi adalah benda yang tenggelam, kemudian yang kedua adalah benda yang melayang. Ini ada suatu benda yang diletakkan di dalam suatu wadah bersih zat cair. Bendanya itu berada di tengah-tengah, tidak di dasar dan juga tidak mencapai permukaan ya. Tidak di dasar dan juga tidak di permukaan. Jadi jika seperti itu ya, berat benda itu sama dengan gaya angkat ya. Jadi massa jenis benda dikali dengan volume benda dikali dengan gravitasi berarti sama dengan massa jenis zat cair dikali dengan volume zat cair tersebut dikali dengan gravitasi. Karena volume benda sama dengan volume dari zat cair, maka massa jenis benda sama dengan massa jenis dari zat cair ya. Ini paham ya? Itu benda melayang. Benda melayang berarti bendanya ini tidak mencapai dasar dan juga tidak mencapai permukaan, dia berada di tengah ya. Kemudian keadaan yang ketiga yang selanjutnya adalah benda terapung. Benda terapung berarti dia mengapung di permukaan ya, ada di permukaan, dimana berat benda lebih kecil dari gaya angkatnya ya. Jadi massa jenis benda dikali dengan volume benda dikali dengan gravitasi sama dengan massa jenis zat cair dikali volume zat cair dikali dengan gravitasi. Karena volume benda itu lebih besar daripada volume zat cair, maka ini lihat, massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair ya. Jadi dia di atas seperti itu. Penerapan hukum Archimedes ya. Kamu bisa lihat penerapan hukum Archimedes. Yang pertama ini kamu bisa lihat ini adalah kapal laut. Jadi perahu atau kapal laut memiliki ukuran ya yang besar dan terbuat dari logam berat ya. Namun untuk dapat terapung di atas permukaan air ya, hal itu dapat terjadi karena bentuk perahu atau kapal dibuat berongga ya. Di sininya nih bagian yang berongga ya, sehingga volume air yang dipindahkan perahu atau kapal tersebut menjadi lebih besar, sehingga hal ini mengakibatkan gaya ke atas dari air juga menjadi lebih besar dan mampu menahan kapal untuk tidak tenggelam ya. Yang selanjutnya itu kamu bisa lihat adalah kapal selam ya. Kapal selam, sebuah kapal selam dapat mengapung, melayang, dan tenggelam ya. Jadi ada 3 yang dapat dilakukan, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam pastinya ya. Hal ini dapat terjadi karena kapal selam memiliki tangki penampung air. Dengan mengatur air dalam tangki tersebut, maka kapal selam dapat mengapung, melayang, atau tenggelam ya di dalam air laut. Jika tangki penampung berisi penuh oleh air, maka kapal akan tenggelam. Jika tangki penampung hanya terisi sebagian oleh air, maka kapal selam akan melayang. Dan jika tangki tersebut diisi kosong, maka kapal selam tersebut dapat mengapung ya. Selanjutnya adalah balon udara ya. Balon udara dapat melayang di udara karena adanya gaya ke atas yang dilakukan oleh udara di dalam balon. Gaya ke atas tersebut timbul dari udara yang dipanaskan di dalam balon melalui pembakaran ya. Jadi udara yang panas mempunyai massa jenis yang lebih kecil daripada udara dingin, sehingga lebih cenderung naik ke atas ya. Jadi udara ini kan ada pemanas, jadi udara yang keluar dari pemanas itu menuju ke balon itu
Jadi udara panas di balon itu massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara yang di luar ya, sehingga ini massa jenis yang lebih kecil akan berada di atas. Jadi ini balon udaranya dapat terangkat ya. Kemudian selanjutnya ini adalah jembatan ponton ya. Nah, jembatan ponton ini jembatan yang terbuat dari tabung-tabung ya. Nah, kalau yang sederhananya tuh kamu bisa buat dari drum-drum ya. Ya, dari tabung-tabung, dari drum-drum kosong atau bahan lain yang dapat terapung di atas permukaan air ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah galangan kapal ya. Galangan kapal digunakan untuk mengangkat kapal laut yang akan diperbaiki bagian bawahnya yang berada di bawah permukaan air sehingga dapat terangkat ke atas permukaan air ya. Ini kapalnya, ini galangan kapal ya. Galangan kapal mula-mula tenggelam di dalam air. Nah, kemudian kapal masuk ke atas galangan kapal ya. Setelah itu air di dalam galangan kapal dipompa keluar sehingga galangan terangkat sampai ke permukaan air seperti ini. Dengan demikian kapal dapat diperbaiki. Kemudian selanjutnya ini ada yang tahu apa? Ini adalah hidrometer. Hidrometer adalah alat untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Ya, alat ini bekerja berdasarkan hukum Archimedes. Semakin sedikit bagian hidrometer yang tenggelam, berarti semakin besar gaya ke atas dan semakin besar massa jenis zat cair tersebut. Hidrometer biasanya digunakan untuk memeriksa muatan aki, kadar air susu, alkohol, dan larutan gula. Kita langsung ke contoh soal untuk hukum Archimedes. Soal yang pertama, sebuah kubus dengan panjang sisi 0,4 meter tercelup seluruhnya ke dalam air. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya ke atas yang dialami oleh kubus tersebut? Untuk menjawab soal ini, ya kita harus melakukan seperti biasa. Kita tulis apa yang diketahui, tulis apa yang ditanya, jawab, masukkan rumusnya. Ya, jadi langkah yang pertama, tulis dulu apa yang diketahui. Ya, lihat yang diketahui ini adalah panjang sisinya, yaitu 0,4 meter. Untuk mendapatkan volume berarti sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Berarti 0,4 meter dikali 0,4 meter dikali 0,4 meter sama dengan 0,064 meter kubik. Kemudian yang diketahui lagi di situ adalah massa jenis air, rho-nya ya, 1000 kg per meter kubik, dan ada percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanyakan? Udah jelas adalah gaya ke atas FA. Kemudian kita jawab, kita tulis rumus FA sama dengan rho dikali V dikali G ya. Jadi FA ditulis lagi sama dengan tulis lagi, kita tinggal masukkan angkanya. Rho-nya adalah ya 1000 kg per meter kubik dikali volumenya adalah 0,064 meter kubik dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika kamu menghitung ini dengan benar, dapatlah jawabannya adalah 640 Newton ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya, sebongkah es terapung di lautan. Massa jenis air laut tersebut sebesar 1240 kg per meter kubik. Apabila bongkahan es tersebut mendapat gaya angkat dari air laut sebesar 24.304 Newton dan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, yang ditanyakan berapakah volume es yang tercelup di dalam air laut. Jadi dari soal itu kita tulis dulu apa yang diketahui. Massa jenis air, berarti air laut ya, rho-nya adalah 1240 kg per meter kubik. Kemudian es tersebut mendapat gaya angkat ke atas, berarti FA-nya 24.304 Newton dan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah volume dari es ya, volume dari es. Kita bisa lihat di sini
Ya, yang ditanyakan volume, jawab. Jadi kita tulis rumus untuk gaya angkat ke atas. Rumus aslinya seperti ini, tapi karena ditanyakan adalah volume, jadi rumusnya V sama dengan gaya angkat ke atas dibagi dengan massa jenis dan gravitasi. Dari soal ini ya tinggal kita masukkan saja angkanya. Ya, masuk gaya angkat ke atasnya adalah 24.304 Newton dibagi dengan massa jenisnya yaitu adalah 1240 kg per meter kubik dan dikali dengan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya, nanti kamu kalau seperti ini yang di bawah ini dikali dulu. Ya, setelah mendapatkan hasil di bawah, jika hitung yang benar 2 meter kubik itu hasilnya ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Sebuah benda terapung di dalam air seperti pada gambar. Ini benda terapung, dimana dari benda itu yang terapung 50%. Berarti kalau 100% berarti 50%-nya itu dia ini di dalam air ya. Kemudian bagian benda yang muncul di atas permukaan air adalah 50% dari volumenya. Berarti sisanya itu tadi yang saya bilang 50% berarti tercelup ya. Kemudian jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, berapakah massa jenis benda tersebut ya. Jadi dari soal ini yang diketahui ini yaitu adalah massa jenis dari air 1 gram per cm kubik. Dan kita harus tahu juga volume dari air tersebut ya. Itu didapat dari volume benda ya, seluruhnya itu kan pasti ada 100, tapi yang tidak tercelup ada 50, berarti sisanya ini 50% ya. Kemudian yang ditanyakan adalah massa jenis benda, rho dari benda tersebut. Jawabannya massa jenis benda itu sama dengan massa jenis dari zat cairnya. Jadi massa jenis benda didapat massa jenis zat cair dikali dengan volume zat cair tersebut. Jadi tinggal ini 1 gram per cm kubik dikali 50%. 50% berarti 50 dibagi 100, dapatnya 0,5. 0,5 dikali 1 ya 0,5. Mudah ya. Dari penjelasan atau pemaparan materi yang sudah saya berikan secara singkat dan contoh soal yang sudah saya berikan, kita ke latihan soal ya. Jadi latihan ini kita berpikir bersama, yaitu kamu bisa menyediakan pulpen atau pensil dan juga kertas untuk kamu coret-coret ya. Sudah kamu ambil? Ya, jika sudah diambil, kita akan baca soal ini terlebih dahulu. Sebuah benda dengan volume 8000 cm3 memiliki massa jenis 1500 kg per meter kubik, tercelup seluruhnya di dalam air. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah berat benda di dalam air? Dari soal ini, pertama hal yang harus kita lakukan adalah kita tulis apa yang diketahui ya. Kamu bisa lihat dulu nih, berarti yang saya garis ini yang diketahui ya. Ini ada berapa yang diketahui? Iya betul, ada 4 ya. Kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut, yaitu ini adalah volumenya ya, adalah 8000 cm kubik. Kemudian massa jenis bendanya, massa jenis dari benda adalah 1500 kg per meter kubik. Kemudian ada lagi massa jenis zat cair ya. Massa jenis airnya ini yaitu berapa ini? Ya, 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasi G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yaitu adalah
berat benda di dalam air ya. Jadi W airnya, karena berat benda di dalam air ya. Jawab. Bagaimana menjawabnya? Ini untuk menjawabnya kita harus menggunakan rumus hubungan antara gaya ke atas dengan berat. Itu bagaimana rumusnya tadi? FA sama dengan WU dikurang WA. Ini rumusnya ya. Karena ini tidak cukup ya, kita pindahkan ke atas, kita garis saja. Nanti kalau menjawab bisa ke bawahnya ya. Jadi untuk soal seperti itu ya, karena WA yang ditanya berarti rumusnya nanti WA sama dengan WU dikurang FA. WU dikurang FA. Jadi untuk mendapatkan berat bendanya dalam air, kita harus mencari dulu WU dan FA ya. FA nya berapa, bukan FA. Jadi kita cari dulu F, gaya angkat ke atasnya. FA itu sama dengan rho, gimana? Rho A dikali W dikali apa nih? Volume dikali dengan G ya. Ini rumus untuk mencari gaya angkat ke atas ya. Jadi FA sama dengan ya, nih massa jenis airnya berapa? 1000 kg per meter kubik dikali volume. Volumenya ini masih dalam cm kubik. Cm kubik nanti dijadikan meter kubik ya, meter kubik. Tinggal di cm kubik ke meter kubik ya. Naiknya berapa tingkat? Naiknya 2 tingkat, karena dia kubik berarti dia dibagi dengan 1 juta. Berarti ini 8.000 dibagi dengan 1 juta, dapatnya adalah 0,008. Satuannya udah jadi meter kubik ya, kelihatan ya. Jadi kita tulis 0,000 ya, berapa? Nolnya ada 3 ya, meter kubik. Dikali dengan gravitasinya ini 10 meter per sekon kuadrat. 10 ini 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Ini kalau dihitung gaya angkat ke atasnya 1000 kg per meter kubik dikali 0,008 meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat. Ini dapatnya adalah 80 Newton. Ini baru dapat FA. Sekarang kita cari berat benda di udaranya. WU dapatnya gimana? Iya, berat benda di udara. Bendanya ya, berarti massa jenis benda dikali dengan volume benda dikali dengan gravitasi ya. Ini untuk mendapatkan berat benda di udara ya. Jadi kita tulis berat benda di udara sama dengan massa jenis benda berapa? 1500 kg per meter kubik. Kita tulis kilogram per meter kubik dikali dengan volumenya adalah ini 0,008 meter kubik dikali dengan ya gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini kalau kamu hitung 1500 dikali 0,008 dikali 10, dapatnya adalah 120 Newton. Kemudian baru kita bisa mencari WA nya berapa. Ini rumus WA tadi ya, kita masukkan ke rumus WA. Jadi WA sama dengan WU dikurang FA ya. Nah ini, jadi tinggal kita masukkan ke dalam ini angkanya. Jadi WA sama dengan WU nya adalah ini, WU nya mana? Ini WU nya ya, 120 Newton dikurang ini FA nya 80 Newton. Dapatnya adalah
Ya betul, 40 Newton ya. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan ke soal latihan yang kedua. Sepotong balok kayu mengapung di atas air dan 75% volumenya tenggelam di dalam air. Apabila volume balok 4000 cm3 dan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah massa balok kayu dalam satuan kilogram. Ya, untuk menjawab soal ini ya, pertama langkah yang harus kita lakukan adalah kita tulis apa yang diketahui dari soal tersebut ya. Diketahui ya, diketahui. Ini yang saya garis ini adalah yang diketahui ya. Yang pertama adalah volume air yang tenggelam di dalam air. Berarti dia tenggelamnya di dalam air ya. Ini tulis saja V sama dengan 75%. Kemudian ini volume balok, ada volume lagi, tapi kita bedakan yaitu volume balok, yaitu 4000 cm3. Kemudian gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian yang ditanyakan, hitunglah massa balok kayu dalam satuan kilogram ya. Yang ditanyakan adalah massa benda ya, massa dari balok, massa balok ya. Massa balok itu dalam satuan kilogram ya. Itu berapa ya, baru kita jawab ya, jawab. Jadi dari soal tersebut ya, bendanya itu kamu bisa lihat mengapung ya, mengapung berarti bendanya terapung. Kalau bendanya terapung, ini adalah benda yang terapung. Kalau terapung, massa jenis benda itu nanti dikali dengan volume benda, itu nanti sama dengan massa jenis dari cair tersebut nanti dikali dengan volume dari benda yang tercelup, volume benda yang tercelup ya. Nih volume benda yang tercelup. Jadi ini massa jenisnya, massa jenis apa? Massa jenis air pasti kita tahu ya. Massa jenis air ya, rho air itu rho-nya pasti 1 gram per centimeter kubik. Jadi kalau dijadikan kilogram per meter kubik berarti dia dapat 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini dimana-mana soal tetap sama ya. Kalau massa jenis air itu memang ketetapannya seperti itu ya. Jadi tinggal kita masukkan saja angkanya ke dalam ini ya. Ke dalam rumus ini ya. Jadi volume benda, jadi massa jenis benda itu sama dengan massa jenis air dikali volume yang tercelup tadi dibagi dengan volume benda. Jadi massa jenis benda ya, massa jenis benda itu kita masukkan saja angkanya. Massa jenis air berapa? Adalah 1 gram per centimeter kubik dikali dengan volume yang tercelup. Ini volume yang tercelup ya, 75% ya, atau 75 dibagi 100, kemudian dibagi dengan ini volume bendanya 4000 centimeter kubik ya. Ini masih saya pakai gunakan satuan yang sama ya, belum dalam kilogram, masih centimeter biar nanti ubahnya terakhir. Jadi dapatnya adalah 0,75 gram per centimeter kubik. Jadi untuk mendapatkan massa balok kayu, massanya ya,
massa balok kayu. Kita lihat, kita sambungkan ke atas ya. Kita sambung, yaitu rho sama dengan massa per volume. Ini rumus sudah kamu dapatkan saya rasa ya di kelas 7 kemarin ya, untuk massa jenis. Karena ditanyakan adalah massa, berarti sama dengan rho dikali dengan volume benda tersebut ya. Jadi M sama dengan massa jenis benda ya. Massa jenis benda yang kita dapat tadi adalah massa jenis balok kayu adalah 0,75 gram per centimeter kubik. Itu nanti dikali dengan volume bendanya, itu adalah 4.000 cm kubik. Jadi ini didapat berapa? Ya, yaitu 3.000 gram. Gram karena ditanyakan dalam satuan kilogram, berarti gram ke kilogram itu naik 3 tingkat. 3 tingkat berarti dia harus dibagi 1000. Jadi 3000 dibagi 1000 dapatnya 3. Jadi jawabannya adalah 3 kilogram ya, 3 kilogram. Paham? Oke. Saya rasa paham ya. Jadi sampai di sini untuk ke pembahasannya ya. Kalau kamu masih belum bisa paham dalam sekali penjelasan, kamu bisa mengulangi video ini, tonton sampai kamu paham ya. Dan saya harap video ini bermanfaat agar kamu dapat meningkatkan prestasi kamu dalam belajar, meskipun belum ada tatap muka secara seperti biasanya ya di sekolahan ya. Saya harap kamu bisa memahami pelajarannya, dan juga jika guru memberikan tugas, kamu dapat dengan lancar mengerjakannya. Dan saya ingatkan, jangan lupa untuk klik like, share, dan pastinya yang belum subscribe, di subscribe ya. Dan pastinya tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.